Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam awal-awal buku atau awal-awal kitab. Kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang kelima. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Beliau pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila laisa alaihi amruna," atau "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim. Adapun lafaz dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Sebelumnya seperti biasa kita menyetorkan hadits yang telah kita ambil. Kita menyetorkan hadits yang telah kita ambil sebelumnya. Baik, ada beberapa nama yang sudah menyetor. Baik. Ade, insyaallah. Hussein, Abdussalam, Abdul Alim, insyaallah. Mursal tidak diterima hadits yang mursal. Baik, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Baik. Masyaallah, barakallahu fikum jami'an wa akramakumullah wa hafizakumullah annama kuntum. Alhamdulillah, kita telah mengambil hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ahdath ikhtara'a wa btada'a, mengadakan sesuatu yang baru, fi amrina hadza, di dalam perkara kami ini, kata para ulama, fi dinina, di dalam perkara agama kami, ma laisa minhu, yang tidak datang darinya, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka perkara itu raddun, kata para ulama, mardud, ditolak. Menunjukkan bahwa siapa yang mengada-ngada dalam suatu perkara agama, termasuk di dalamnya ibadah, amalan-amalan saleh yang diniatkan dengannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisinya. Siapa yang mengada-ngada perkara yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddun ay mardud, akan ditolak. Kata para ulama, mengandung dua makna. Amalannya ditolak, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun perjuangan dan pengorbanannya, ditolak. Dan kedua, orangnya dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah, termasuk dari ahli bidah. Tapi ingat, ini hukum ijmali. Tapi kalau untuk kita yang mentakyin orang fulan bin fulan mubtadi', enggak boleh. Itu bukan urusannya kita. Karena ada syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang harus kita pelajari. Tapi ini hukum yang kita jelaskan, hukum secara apa? Global. Paham ini? Baik. Ini untuk siapa yang membuat amalan-amalan yang baru. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatul umur. Iyyakum wa muhdatsatul umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Yang bilang ini Nabi, bukan ustadz,
bukan guru-gurunya kita, bukan para masyayikh, tapi Nabi SAW. Tanyakan kepada ahlu bidah, siapa nabimu? Siapa nabinya? Tanyakan. Kalau dia bilang Nabi Muhammad SAW, tanyakan lagi, bid'ah yang kau lakukan ini, apakah Nabi tahu atau tidak? Bid'ah yang kalian lakukan ini, apakah ada di zaman Nabi atau tidak? Ini kan? Pasti dia akan menjawab apa? Imma ada atau tidak. Kalau ada, minta dalilnya. Kalau tidak ada, tanyakan kenapa dia lakukan. Tanyakan kenapa dia lakukan. Kemudian kalau dia lakukan, dia katakan, ya ini kan ibadah. Saya niatkan kan juga bagus, tidak ada salahnya. Sekarang apakah ada orang yang lebih bersemangat untuk beribadah daripada antum dibandingkan dengan Nabi SAW dengan para sahabatnya? Para ahlu bidah ini, kalau dialasankan dengan ibadahnya, bid'ahnya, kan niatnya baik. Kan ini juga kebaikan. Apakah ada yang lebih semangat dengan kebaikan daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Atau apakah dia jauh lebih semangat dari mereka? Tidak mungkin. Ini kan? Tidak mungkin. Maka dipertanyakan perbuatan mereka para ahlu bidah. Yang katakan ini Nabi. Yang katakan bid'ah, yang katakan perkara yang baru dalam agama bid'ah dan bid'ah sesat, sesat dalam neraka, Nabi. Bukan para masyayikh. Bukan para ustadz. Bukan para guru, bukan. Nabi. Oleh karenanya kita pernah singgung dalam pembahasan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, hamba dan utusan Allah. Apa definisi syahadat kepada Rasul? Salah satunya adalah ta'atuhu fima amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menaati segala perintah Nabi SAW dan menjauhi apa yang Nabi larang. Dan Nabi, apa istilahnya, wazajar, peringati. Sekarang, bid'ah ini, apakah ada perintah dari Nabi? Tidak ada, menyelisihi perintah Nabi. Bersamaan dengan itu, Nabi sudah menghadar, memberikan peringatan bahwa hati-hati dengan perkara-perkara baru, dengan perkara-perkara bid'ah, karena itu kesesatan dan kesesatan ada dalam neraka. Menyelisihi keharusan syahadat kepada Nabi. Makanya tidak akan pernah sempurna syahadat orang-orang ahlu bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Dan bid'ah kata para ulama jauh lebih besar daripada maksiat. Orang bermaksiat, berzina, khamr, mabuk, mencuri, zalim, nampak kedoliman, nampak kalau itu dosa. Tapi orang ahlu bid'ah, kasihannya dan celakanya mereka melakukan dosa tapi tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan dosa. Bahkan mereka meyakini dosa yang dia lakukan ini adalah ibadah. Bayangkan celakanya itu. Orang ahlu maksiat, ya, dinasihati untuk bertobat. Dengan izin Allah lebih mudah mereka untuk bertobat. Karena mereka yakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi orang ahlu bidah, bagaimana antum suruh dia bertobat sedangkan dia meyakini apa yang dia lakukan berupa dosa adalah ibadah? Itu celakanya orang ahlu bidah. Ya, celakanya orang ahlu bidah. Di riwayat yang lain, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kalau hadis yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang mengada-ngadakan amalan yang baru dalam agama. Kalau yang kedua lebih umum. Nabi mengatakan barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Mengamalkan ini mencakup orang yang mengamalkan sekaligus dia yang mengada-ngadakan, ataupun orang yang mengamalkan tapi bukan dia yang mengadakan itu. Hanya ikut-ikutan. Paham ini? Kalau yang pertama kan dia yang mengada-ngadakan ibadah yang baru itu. Sekaligus dia mengamalkannya. Tapi kalau yang kedua, orang yang mengamalkan dan dia juga yang mengadakan,
mencakup juga orang yang mengamalkan walaupun bukan dia yang mengadakannya. Ini lebih umum. Jadi bukan hanya orang yang mengadakan ibadah baru yang apa? Yang ditolak amalannya. Ya, karena jangan sampai ada orang bilang, ya saya ikut-ikutan ji. Bukan saya mengada-ngadakan. Tapi kan orang tua dulu begitu. Ya kita ikut-ikut saja. Sama, ditolak amalannya. Ditolak amalannya. Ya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan sesuatu, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak datang perintahnya dari kami, dari Nabi SAW, fahuwa raddun, sama, ibadahnya akan tertolak. Dan orang yang melakukannya juga akan dikeluarkan dari ahlus sunnah. Taib. Untuk menyempurnakan pembahasan ini, ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya, ibadah yang saya lakukan ini ada asalnya di dalam agama. Bid'ah, tapi ada asalnya dalam agama. Contoh, dzikir berjamaah setelah sholat. Asal dari ibadah ini apa? Dzikir. Ada enggak syariatnya dzikir setelah sholat? Ada. Apa kita mau bilang? Mana bid'ah? Nabi dzikir setelah sholat? Bagaimana cara menjawabnya? Di sini kita perlu membagi. Bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah laha aslun. Bid'ah yang punya asal. Maksudnya asal dari ibadah bid'ah ini itu ada di zaman Nabi SAW. Dan ada bid'ah laisa laha aslun. Bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali. Jadi asal ibadahnya, zat ibadahnya memang tidak ada di zaman Nabi. Ini perlu diperhatikan. Kalau bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali jelas. Jelas, tidak ada asalnya sama sekali, ini jelas. Ya seperti itu maulid Nabi. Ada maulid di zaman Nabi. Para sahabat tidak ada yang melaksanakan maulid untuk Nabi. Kalau mereka alasan ini hanya bentuk perwujudan cinta. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Para sahabat. Ya, para sahabat. Belum bisa kita menyandingkan pengorbanannya kita dengan pengorbanannya sahabat. Kalau kita mau bilang cintanya kita kepada Nabi SAW. Pengorbanan sahabat untuk cinta dia kepada Nabi SAW luar biasa. Mereka korbankan segalanya. Kalau kita ini apa? Jangankan untuk mengorbankan sesuatu, untuk mengikuti perintah beliau dan menjauhi larangannya tidak mampu. Buktinya apa? Melakukan bid'ah. Ahlu bid'ah ini tanya, yang mana lebih cinta kepada Nabi? Antum atau para sahabat? Jangan para sahabat, istrinya Nabi tidak pernah bikin maulid untuk suaminya. Antum datang belakangan bikin maulid. Ini bid'ah yang laisa laha asl. Tidak ada asalnya sama sekali. Tapi ada bid'ah, ada asalnya. Maksudnya asal dari zat ibadahnya itu ada di zaman Nabi. Seperti yang saya contohkan tadi. Dzikir berjamaah. Asalnya, asal ibadahnya apa? Dzikir setelah sholat. Ini asalnya. Ada enggak di zaman Nabi? Ada enggak? Ada. Hanya apa yang berbeda? Kaifiatnya. Kaifiatnya. Di zaman Nabi orang zikir setelah sholat sendiri-sendiri. Di zaman sekarang dia rubah. Dia kasih berjamaah. Jadi yang pertama, di antara amalan, kapan dikatakan amalan itu muttaba atau terdapat di dalamnya ittiba sesuai dengan amalan yang disyariatkan oleh Nabi? Kita lihat sebabnya. Harus sama sebabnya. Tidak boleh berbeda. Jadi kita lakukan ibadah dengan sebab apa yang telah Allah dan Rasulnya jadikan ibadah itu menjadi sebab. Paham ini? Baik. Contoh misalnya, salat sunnah tahiyatul masjid. Allah menjadikan salat sunnah pada setiap orang masuk
atau seorang yang ingin sholat masuk ke dalam masjid. Disyariatkan. Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Apa yang disyariatkan? As-sholat. Ini disyariatkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yadkhulanna ahadukum fil masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlisanna hatta raka'a rak'ataini. Kalau ada salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk sampai kalian apa? Salat 2 rakaat. Baik. Nah, makanya kalau ada orang yang menjadikan salat sunnah, tapi dia jadikan salat sunnah ini dengan sebab yang lain, keluar dari sebab yang disyariatkan, maka ini termasuk bid'ah. Walaupun asalnya ada, tapi sebabnya tidak disyariatkan, kita bikin sebab yang baru. Misalnya salat sunnah setiap masuk dalam masjid. Supaya apa? Katanya, mabarakah ki rezeki ya. Supaya berberkah kita punya rezeki. Ini tidak ada sebab yang dijadikan oleh syariat. Walaupun salat sunnahnya memang disyariatkan pada waktu itu, tapi sebabnya bukan itu, ini bid'ah. Perkara yang baru diada-adakan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan itu kapan dikatakan seseorang ittiba di dalam mengerjakannya? Kalau dia mengerjakan amalan itu sesuai dengan jenisnya. Ya, jenisnya. Contoh misalnya, dalam hukum udhiyah, menyembelih hewan kurban. Apa yang disyariatkan? Bahimat al-an'am. Hewan-hewan ternak yang sudah ma'ruf. Disebutkan berapa? Unta, sapi, dan kambing, dan yang sejenis dengannya. Seperti sapi, ada yang memasukkan ke dalamnya kerbau, dan kambing ada yang memasukkan dalamnya domba. Nah ini. Kira-kira sekarang kalau ada orang datang kurban, Pak, sembelihkan hewan kurbanku, dia bawa kuda atau bawa ayam misalnya, sangat tidak kurbannya disyariatkan, tapi jenisnya masalahnya. Dia bawa apa? Kuda, ayam. Sah tidak ini? Disyariatkan tidak? Ittiba tidak? Enggak. Masuk ke dalam bid'ah. Perkara baru. Jangan coba-coba antum bawa di tempat penyembelihan ayam. Ya, enggak boleh. Ya. Ini kan yang penting kurban. Memang kurban, tapi masalahnya kurban yang diinginkan itu bahimatul an'am. Sudah ada disebutkan, bukan ayam. Ya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga itu kadarnya. Ya, kadarnya, jumlahnya ibadah itu. Contoh misalnya orang salat subuh, di waktu subuh, salat wajib 4 rakaat. 4 rakaat. Ya salatnya salat subuh, disyariatkan memang. Tapi masalahnya dia tambah jadi 4 rakaat. Syah tidak salatnya? Enggak. Bid'ah. Menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Baik. Sama juga misalnya dengan berwudu. Kalau ada orang berwudu, dia cuci anggota wudunya 7 kali. Misalnya 7 kali atau 15 kali misalnya. Kan bagus, ibadah. Itu menggugurkan juga dosa. Bukan menggugurkan dosa, tambah dosa antum itu. Ini diterima atau tidak? Enggak, karena syariatnya paling banyak 3. Jangan tambah. Ya. Kemudian yang keempat, amalan dikatakan seseorang ittiba di dalamnya kalau dia sesuai dengan kaifiatnya. Ya, tata caranya. Sama orang sholat. Berdiri, sujud dulu baru ruku. Sesuai dengan kaifiatnya? Enggak. Yang benar apa? Ruku dulu baru sujud. Ini juga menyelisihi sunnah. Tidak ada ittiba di dalamnya. Kemudian yang kelima,
seorang dikatakan ittiba dalam amalannya kalau dia menyesuaikan zamannya, waktunya. Sholat subuh di subuh hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib pada waktunya, isya juga pada waktunya. Kalau ada orang sholat maghrib di waktu isya, syah enggak? Hah? Tidak. Syah. Beda. Saya mau sholat maghrib, tapi di waktu isya. Mana ada? Paham ini? Paham enggak? Nah, makanya sama ada kisah salah seorang sahabat. Dia berkurban 1 hari sebelum orang lebaran. Atau 1 hari setelah orang lebaran. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, syatuka syatulahmin. Hewan kurbanmu ini tidak berguna untuk kurban, tidak termasuk kurban. Ya, kenapa? Karena mereka menyelisihi waktunya. Afwan, 1 hari sebelum kurban. 1 hari sebelum Idul Adha. Kata Nabi, tidak diterima. Kenapa? Padahal hewan yang dia bawa hewan kurban. Ya. Tapi kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan waktunya. Waktu kurban kan hari ke-10 sampai hari ke-13. Dia bawa di hari ke-9 Dzulhijjah. Diterima atau tidak? Enggak. Paham ini? Tapi kan sahabat pada waktu itu dalam keadaan dia jahil, tidak tahu. Baru setelah itu diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti sahabat ini ahlu bidah, enggak. Ya kan? Yang masalahnya sekarang kan ahlu bidah ini berapa kali nasihati, tapi tetap bikin pembenaran. Kemudian yang terakhir, seseorang dikatakan ittiba dalam amalannya kalau dia lakukan amalan itu sesuai pada waktunya, pada tempatnya. Ya. Ada ibadah-ibadah yang memang Allah khususkan, ibadah itu dilakukan pada tempat yang tertentu. Ya, ada sebagian saudara-saudara kita dari jemaah kompor gas, ya, dia bilang katanya haji lebih bagus di mana? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Allah suruh di mana haji? Makkah. Dia bilang di mana? India. Apa mau haji di sana India? Hah? Apa mau dibikin di sana? Ada orang pindah haji di mana? Di Gunung Baukaraeng. Ini apa ini? Diterima enggak? Enggak. Allah suruh haji di Makkah. Tawaf di Ka'bah. Tawaf di gunung. Ya kan? Menyalahi tidak? Menyalahi tidak? Syariatnya menyalahi. Ini juga termasuk dari bid'ah. Jadi intinya jangan kita bingung nanti. Jangan sampai ada orang bilang, ibadah yang saya lakukan ini ada di syariatnya. Nabi juga melakukan. Makanya lihat, orang-orang ahli bidah, tatkala kita menjelaskan tentang sesatnya kebid'ahannya, kita mengatakan orang-orang ahli bidah haram ziarah kubur, bertawassul ke kuburan, haram. Kita jelaskan. Apa mereka katakan? Orang-orang salafi wahabi mengharamkan ziarah kubur. Yang dilarang apa? Tawassul ke kuburan. Mereka bilang apa? Kita melarang mereka dari ziarah kubur. Kan salah. Orang-orang kita larang tahlilan. Dia bilang apa? Orang-orang wahabi, salafi ini membenci kalimat tahlil. Bukan kalimat la ilaha illallah yang kita larang. Tapi kalian yang mengkhususkan la ilaha illallah itu di malam apa? Di malam kematian. Itu yang tidak boleh. Paham ini? Jadi ingat, bid'ah itu bukan hanya amalan yang baru terjadi memang sekarang. Enggak. Terkadang ada amalan yang sudah disyariatkan di zaman Nabi, tapi berbeda dari sisi apa? 6 sisi tadi ini. Mungkin kita lakukan ibadah itu dengan sebab yang tidak Allah dan Rasulnya jadikan itu sebab. Atau kita beramal dengan amalan yang jenisnya tidak dijadikan atau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula kadarnya, jumlahnya, kaifiatnya, tata caranya, waktunya dan tempatnya. Harus sama dalam 6 hal ini. Baru seseorang dikatakan ittiba dalam ibadah dan amalannya. Kapan menyelisihi salah satu dari 6 ini? Ditolak. Paham ini? Paham Ji? Baik, alhamdulillah. Kita ambil sedikit hadits yang ke-6.
Hadits yang keenam, an Abi Abdurrahman An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Hanya saja antara keduanya, antara halal yang jelas dan keharaman yang jelas, umurun mustabihat, ada perkara yang mustabihat. Mustabihat ini abu-abu. Apa bahasanya? Samar. Ada perkara yang samar. Tidak ditahu. Dia tidak halal atau dia tidak haram, kita tidak tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti ada di antara para manusia mengetahuinya. Disebutkan oleh para ulama, ya para ulama itu sendiri yang memang membaca dari dalil-dalil syar'i, kemudian mengeluarkan hukumnya, memilah dari hukum-hukumnya, ya. Tapi orang-orang awam, tidak semua orang mengetahuinya. Maka kata Nabi SAW, kalau kita menjumpai perkara yang ketiga ini, perkara yang mustabihat, kata Nabi, faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauh, berlepas diri, melindungi dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Namun barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, yang samar, maka sungguh dia telah masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Nabi perumpamakan, Masya Allah, di antara bentuk ya dakwah Nabi SAW, Nabi mempermudah, dan ini merupakan rahmat Nabi kepada umat. Nabi mempermudah dakwahnya dengan apa? Memberikan contoh. Ini diantara uslub Nabi juga, ya, dengan memberikan contoh, perumpamaan. Kata Nabi, memperumpamakan seseorang yang apa? Yang masuk ke dalam bid'ah dan menjauh, yang masuk ke dalam perkara yang syubhat dan yang menjauh darinya. Kata Nabi SAW, seperti ar-ra'i, seorang pengembala, yar'a, yang mengembala hewan gembalaannya, haulal hima, di daerah perbatasan orang lain. Yushiku ayyar ta'afih, dia takut hewan gembalanya masuk ke dalam daerah orang lain. Sehingga apa? Disebutkan oleh para ulama, sehingga nantinya kalau dia masuk, hewannya masuk ke daerah orang lain, maka boleh dia yang rugi atau hewannya yang rugi, diambil oleh orang lain. Atau boleh jadi dia yang dihukumi denda. Karena dia masuk di wilayah orang lain, batasannya orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwa pada setiap malik, penguasa, itu himan, memiliki daerah-daerah kekuasaan dan batasan-batasan tertentu. Dan ketahuilah, inna himallahi maharimuh. Batasan-batasan Allah adalah apa yang Allah haramkan. Perhatikan. Tadi Nabi perumpamakan orang yang masuk ke dalam perkara syubhat dengan orang yang apa? Mengembala di pinggir daerah kekuasaan orang lain. Nah, dari sisi mana? Orang yang mengembala gembalaannya di daerah kekuasaannya orang lain, kalau dia berani masuk ke dalam situ, berarti apa? Dia masuk ke dalam kebinasaan.
Karena boleh jadi dia yang dihukumi atas itu, atau mungkin diambil hewan gembalaannya. Begitu pula pada apa? Pada batasan-batasan Allah. Ini tadi batasan makhluk. Begitu pula pada batasan-batasan Allah. Allah itu memiliki batasan-batasan yang Allah jadikan untuk makhluknya. Bahwa seorang makhluk tidak boleh sembarang dia beramal, melakukan sesuatu. Tapi ada batasan-batasan berupa apa yang Allah haramkan. Ini tidak boleh manusia lewat batas dari sini. Yang membatasi hal ini yang dinamakan apa? Syubhat. Sama tadi itu. Ya, orang pengembala yang mengembala di perbatasan sama dengan orang yang apa? Masuk ke dalam perkara syubhat. Karena syubhat ini batasan antara yang halal dan haram. Kapan orang mengembala di perbatasan tadi, ditakutkan dia masuk ke dalam apa? Daerah batasannya orang. Sehingga apa? Menyebabkan kerugian untuk dia. Sama dengan apa? Seorang hamba yang berani masuk di dalam apa? Batasan-batasan Allah. Perkara-perkara syubhat, dikhawatirkan dia masuk ke dalam perkara yang haram. Indahnya permisalan Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang rahmat Nabi SAW yang mempermudah dakwahnya untuk manusia. Ini salah satu juga yang menunjukkan di antara uslub dakwah Nabi SAW dengan memberikan apa? Percontohan. Paham ini? Kemudian kata beliau SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini terdapat mudghah. Apa itu mudghah? Qit'ah minal laham. Segumpal daging. Atau afwan, segumpal darah. Segumpal daging ya. Tapi saya baca dulu syarahnya. Segumpal daging. Idza salahat, kalau mudghah itu salahat, baik, salahal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasad. Tapi idza fasadat, kalau mudghah segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh jasad akan menjadi rusak juga. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Yang terakhir, Nabi menjelaskan tentang apa? Perkara hati dan pentingnya perkara hati. Sampai beliau memperumpamakan hati ini bagi jasad seperti pemimpin. Pemimpin pada suatu daerah atau negeri. Ya. Kapan pemimpinnya rusak? Rusak semuanya. Tapi kapan pemimpinnya baik? Baik semuanya. Ya. Baik ya. Kita bacakan haditsnya, mungkin pekan depan baru kita syarahkan. Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.